Oke, kita lanjutkan ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Perkenalkan, saya Kang Kurnia Cipta. WA saya di 082322741155. Saya founder dari Theta Power. Banyak sekali meditasi yang saya temukan. Meditasi avatar, Juna Kaya itu pelatihan ya. Dan di Facebook, meditasi avatar, Facebook group. Oke, saya akan menjawab pertanyaan. Jadi sudah bagaimana cara mengakses kesadaran murni, bagaimana mengakses kesadaran semesta. Ini dua ini hampir ini sama ini. Ini sama sebenarnya. Bagaimana mengakses void sehingga penuh dengan energi ilahi, bagaimana agar diri kita sefrekuensi dengan uang. Saya akan membahas bagaimana diri kita sefrekuensi dengan uang, karena itu penting ya. Uang itu penting. Itu kalau tidak dipenuhi itu bisa berbahaya. Efeknya bisa kemana-mana itu loh. Kalau kita nggak punya uang, itu efeknya bisa ke kesehatan, ke rumah tangga, ke anak sekolah, nggak bisa bayar dan sebagainya. Apa efek hipnoterapi pada kehidupan sosial, pekerjaan? Bagaimana meningkatkan power energi alam, memperbesar power kita? Bagaimana mengetahui atau memprediksi masa depan bisnis untuk bisnis atau investasi? Oke, saya akan menjawab yang ini ya. Bagaimana agar diri kita sefrekuensi dengan uang? Oke, karena ini penting ya. Sangat penting sekali. Uang itu hal yang penting kedua setelah udara, itu kan. Kalau tidak ada udara, Anda bisa meninggal. Kalau tidak punya uang, Anda bisa mati ya kalau nggak punya udara. Kalau tidak ada udara, tapi kalau tidak ada uang, Anda bisa setengah mati itu. Ya nggak? Ya. Jadi ini penting sekali karena efeknya kemana-mana. Sefrekuensi dengan uang, itu kita harus punya bisnis sebenarnya. Jadi nggak perlu mindsetnya nggak perlu detail amat gitu. Jadi tujuan kita apa? Tujuan kita uang. Oh ya begitu. Kelemahannya apa? Nah, kita bahas yang simpel-simpel saja. Jadi cara berpikirnya sederhana. Jadi kalau kita mau banyak uang ya harus ada bisnis. Kalau enggak ya harus jadi investor. Kalau nggak mau bisnis atau punya skill yang menghasilkan banyak duit. Nah ini kalau kita nggak punya uang itu kita bisa marketing. Jadi bisa marketing produk-produk tertentu, misalkan mobil, atau kita jadi broker. Broker itu perantara ya. Jadi makanya untuk sefrekuensi dengan uang itu kita harus berani sebenarnya. Harus berani dulu, harus berani. Jadi kita bisa bisa bisnis tanpa modal. Ini adalah skill yang menghasilkan banyak uang. Marketer, broker, reseller, bahkan banyak lagi. Banyak sekali. Jadi kalau dulu kita mengumpulkan uang 1 miliar itu lama ya. Tapi kalau sekarang itu sudah mudah itu. Dengan eranya sekarang, era milenial, era internet, era e-commerce itu banyak sekali ibu-ibu muda bahkan itu menjadi miliarder, punya uang miliaran ya. Karena dia mempunyai skill yang menghasilkan banyak duit, yaitu dia jadi marketer. Dia dia bisa juga jadi reseller. Jadi sefrekuensi dengan uang itu nggak usah dipandang, wah itu susah, enggak. Kita yang nggak mau melakukannya gitu. Jadi kita lanjut ya. Kalau kita mau bisnis saja, itu terlalu banyak yang namanya sabotase diri atau yang gundeli kita itu agar agar nggak bisnisnya nggak jadi gitu, nggak dibuka-buka atau itu tadi ya. Nggak perlu punya bisnis kok. Anda punya skill yang menghasilkan banyak uang itu malah nggak perlu banyak ini keluar uang. Anda bisa jadi reseller dan kaya itu banyak. Jadi mau bisnis atau mau apa saja, mau jadi investor, mau memiliki penghasilan yang banyak, itu sabotase dirinya banyak sekali. Mengatakan nggak ada modal. Kalau nggak ada modal kan Anda bisa jadi reseller. Nanti kalau bangkrut loh, reseller nggak akan bangkrut. Nah itu kan alasan semua kan. Banyak saingan. Kalau ya nggak usah bilang banyak, ya memang banyak saingan. Nyatanya tetap saja mereka banyak yang kaya juga. Walaupun bisnisnya itu
red ocean ya, artinya banyak saingannya. Misalkan pedagang baju, sepatu, tas itu kan ya banyak saingan, tapi ternyata ya itu nggak menghalangi dia itu loh, nggak menghalangi dia. Yang penting rezeki itu dijemput dulu, dijemput dulu. Ini mindset ini itu disampaikan dulu gitu loh. Itu yang kita nggak bisa. Gitu loh. Makanya kita nggak jadi preferensi dengan uang, kita nggak bisa. Artinya kita nggak bisa kaya itu sama seperti ini, karena banyak sekali sabotase diri itu yang membuat kita berhenti stop tengah jalan bahkan. Susah cari karyawan loh. Banyak orang nganggur kok susah cari karyawan. Itu banyak sekali alasannya. Sulit BEP. BEP itu break even point. Artinya sulit nanti kalau kita mengeluarkan modal sulit kembali. Nah, kalau mikirnya sudah seperti ini, tentu saja akan membuat sesuatu itu nggak terjadi. Jadi bedanya itu dua ya, mindset miskin dan mindset kaya. Kalau mindset kaya itu dia dia berpikir bahwa bagaimana caranya agar sesuatu itu terjadi. Ini dasarnya dulu. Tapi kalau mindset miskin itu selalu beralasan, memiliki 1000 alasan bagaimana agar agar semuanya tidak terjadi gitu. Agar semuanya itu nggak terjadi. Nah itulah makanya Anda pilih dulu deh. Anda memilih bahwa saya mau membuat saya banyak uang. Saya mau melakukan apapun dan sebagainya. Nggak perlu kita membahas mindset sampai terlalu dalam ya. Jadi contoh lagi, mau bisnis malu, mau bisnis yang kecil-kecilan dulu malu, akhirnya nggak jadi. Gitu. Jadi mindset miskin itu adalah mengumpulkan 1000 alasan agar segalanya tidak terjadi. Tetapi mindset kaya adalah berpikir bagaimana hal itu terjadi. Nah itu saja sebenarnya. Sudah bisnis misalkan ya rugi sedikit nyerah selesai kan, nyerah selesai sudah. Jadi kenapa bisa seperti itu nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut. Bagaimana diri kita sefrekuensi dengan uang. Jadi kalau kita harus bisa memiliki yang namanya apa ya kebijaksanaan atau wisdom. Misalkan bisnis rugi sekarang rugi, tapi kita bisa berpikir bahwa rugi itu sebenarnya nggak rugi gitu loh. Kan kita bisa belajar banyak dari situ. Makanya nanti kita bahas ya unsur logika, unsur wisdom dan unsur unsur apa ya pencerahan atau unsur apalah gitu. Itu bedanya di situ. Jadi selama ini kita terjebak ke dalam unsur logika kita sendiri ya, akhirnya menghalangi kita sendiri. Jadi contoh unsur wisdom itu begini, misalkan bisnis rugi, itu nggak apa-apa, nggak dibilang rugi karena dia berpikir oh besok kan juga untung. Nah itu loh, itu sudah merubah mindset besar sebenarnya. Jadi dari logika sederhana menjadi wisdom, kebijaksanaan. Atau orang yang bijaksana itu dia bisa merubah nasibnya. Nah itu loh, bisa merubah layar kesadaran itu tadi yang saya jelaskan. Jadi mindsetnya itu mindset miskin itu selalu mencari duit melulu gitu loh. Yang dipikirkan itu selalu duit, 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 duit. Jadi bahkan dia takut kalau nggak punya duit gitu loh. Takut melakukan bisnis karena pakai duit gitu. Dia takut juga kehilangan duit. Jadi artinya justru sebenarnya siapa yang orang yang memikirkan banyak duit, tentu orang yang nggak punya duit. Itu jelas sekali kan. Jadi orang yang nggak punya duit justru dia memikirkan duit terus menerus itu duit bagaimana saya nggak dapat duit. Kalau punya duit cepat habis, cepat dihabiskan dan sebagainya. Kenapa begitu? Nanti dia berpikir bahwa daripada orang lain yang menghabiskan, orang lain yang menipu saya atau istri saya menghabiskan, lebih baik saya yang menghabiskan. Aneh ya? Iya itulah pikiran logika itu seperti itu. Jadi misalkan kalau kita punya wisdom itu kan seharusnya beginilah. Wisdom inilah sebenarnya kita bisa sefrekuensi dengan uang atau frekuensi dengan apapun lah ya. Misalkan kan kalau takut, ya kita mulai dari yang kecil. Jadi begini. Eh, ada dalam diri kita itu susah untuk berubah. Namanya homeostatis atau homeostatis itu kemalasan, seperti kemalasan lah ya. Kita itu malas banget
nggak mau berubah. Lah caranya bagaimana? Caranya adalah mulai yang kecil-kecil dulu, mulai yang kecil-kecil dulu. Jadi kalau kita nggak punya mindset miskin itu pun susah untuk berubah. Caranya mulai dari yang kecil-kecil, misalkan jualan gorengan dulu, atau jus atau minuman. Kalau kecil kan kalau rugi juga kecil lah itu loh. Kalau tidak jadi perbedaan besar dan kecil itu nggak masalah sebenarnya di pikiran itu nggak terlalu berbeda. Perbedaannya yang besar adalah mau melakukan atau tidak. Itu perbedaan besar sekali. Karena yang namanya home statis, jadi efek meditasi atau itu juga memperbesar kemalasan sebenarnya atau home statis itu loh. Di orang itu untuk menggerakkan dari kelembaman, hukum Newton 1 ya. Itu kalau dibahas ilmiah itu begitu. Jadi cara melawannya adalah mulai dari yang kecil, gitu. Mulai dari yang kecil-kecil aja. Nah, itu berbeda sekali. Itu bisa merubah mindset sekali. Masih nggak berani mulai yang kecil misalkan. Sharing 10 orang. Misalkan gorengan kan modalnya cukup misalnya 3 juta ya. Gorengan itu yang besar kan alatnya wajan, kompor, terus alat untuk gorengan itu ya pas kayak gerobaknya itu ya sekitar 2,5 juta lah ya. Seluruhnya 2,5 juta. Kalau nggak berani sharing atau iuran 10 orang, kalau itu misalkan 3 juta kan, iuran berapa? 300.000 gitu. Makanya itu kalau kita mau, nah ya itu tadi. Jadi mindset kaya itu mau dan dilakukan gitu loh. Bagaimana caranya agar bisa. Gitu. Mikirnya jangan untung berapa. Kalau mikirnya untung berapa ya nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi gitu. Kalau nggak jadi lagi, tidak akan terjadi perubahan di sini. Kita menjadi tidak sefrekuensi dengan apapun. Tidak hanya dengan uang, dengan kesuksesan. Karena uang itu sangat penting sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana cara merubah mindset itu? Jadi kita lihat dulu, karena kita terlalu suka dengan uang sebenarnya. Jadi orang miskin itu terlalu suka dengan uang. Di Bible dikatakan bahwa mencinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Cinta loh ya, cinta akan uang. Jadi orang kaya itu nggak cinta uang. Dia justru move on dengan uang orang kaya itu. Dia bisa apa ya memakai uang untuk menghasilkan uang kan. Dia nggak takut rugi. Kalau rugi mulai lagi dan sebagainya. Jadi justru dia nggak cinta uang bener-bener karena di dalam Bible, di dalam Injil ya, itu dikatakan bahwa cinta dengan uang adalah akar segala kejahatan. Jadi yang digarisbawahi adalah cintanya itu loh, cintanya bukan uangnya ya. Jadi orang yang terlalu suka dengan uang malah dia nggak bisa move on tentang uang. Jadi orang kaya itu menghargai uang, dia memakai uang untuk menghasilkan uang itu loh. Jadi dia bukan cinta dengan uang tapi dia menghargai uang. Kalau punya uang pun dia hargai itu. Itu Anda harus merubah mindset. Jangan terlalu suka tetapi adalah harus bisa move on. Kalau perlu yang namanya investor itu kan menghasilkan uang dari uangnya sendiri gitu. Kalau mental miskin ya, kalau ada uang ya habiskan atau untuk bayar hutang habiskan ini artinya pengeluaran ya untuk pengeluaran untuk foya-foya akhirnya apa habis begitu saja tidak ada manajemen tentang uang bagaimana saya harus apa ya mengalokasikan misalkan 10% untuk investasi atau 10% untuk biaya saya menimba ilmu training dan sebagainya agar apa merubah mindset saya dan sebagainya dia nggak punya itu akhirnya karena jarang jarang apa ya punya uang akhirnya kalau punya uang cepet-cepet dihabisin gitu nanti daripada dihabiskan anaknya dihabiskan saudaranya dihabiskan istrinya gitu. Artinya karena saya jarang punya uang saya harus senang-senang dong dengan uang itu logikanya begitu logika bawah sadarnya itu begitu kurang lebih begitu jadi kalau mindset kaya bagaimana lah kalau ada uang itu diberikan aset atau bisnis jadi dari bisnis itulah itu nanti akan membiayai pengeluarannya. Lah, kalau sudah bisa seperti ini, itu sudah frekuensi dengan uang sebenarnya. Setelah sisanya diinvestasikan lagi. Jadi
ada kecerdasan finansial ya namanya. Ini bisa didiskusikan lebih jauh sebenarnya. Jadi mental kaya itu kalau ada uang itu larinya ke bisnis dulu atau investasi dulu lah. Pengeluarannya itu ditunjang dari bisnis dan investasi itu. Itulah yang disebut dengan orang yang sudah mencapai level sukses ya di sana. Jadi sisanya baru diinvestasikan lagi. Bayangkan ini. Jadi masih ada sisa. Jadi ada apa ya? Ada strukturnya Kak. Orang mau sukses itu ada strukturnya. Nanti kita bahas lah ya. Ini kita bahas secara cepat agar mindset frekuensi dengan uang itu ya. Perlu pelatihan yang real masalah ini. Anda bisa membiasa saya. Oke. Jadi itu